Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kami boleh datang di ibadah suci tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Kami datang membawa meja hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Lalu kami bawa firman-Mu Tuhan. Bila kita firman-Mu tertaburkan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat pulang dari tempat ini dan membawa sukacita dan berkah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menjawab firman Tuhan. Amin. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis dan juga pendeta jemaat dan seluruh pengurus gereja dan kapasitas Depok yang saat ini memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan saya rasa tidak terlalu berlebihan sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman, saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Setuju? Baik Bapak Ibu. Nama saya adalah Pendeta Mangali Hareva. Kata orang-orang sih, nama itu menentukan kasih sempat tinggal di kamu. Kalau namanya itu Martin, Freddy, yang bagus-bagus biasanya tinggal berdoa. Tapi kalau namanya Mangali biasanya itu tinggal dekat-dekat hutan saja. Dan memang benar, kami di kampung rumah kami agak pedalaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, istri saya ada di tempat ini. Istri saya orang Situbondo asli Jawa Timur. Kemudian anak saya ada dua. Yang pertama sudah kelas 1 SMA di Bandung, dan yang kedua kelas 5 SD di Peterville, Bekasi. Nah, kira-kira itu aja perkenalan dari saya. Nanti kalau mau lihat kami silakan menghubungi kami. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita sesuai dengan rekom yang dikirim oleh para pengurus kepada saya adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Kita baca dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai setelah Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf merupakan penggenapan perjanjian Allah kepada Abraham, di mana Allah pernah menyampaikan kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Yusuf ini merupakan pribadi yang menjadi berkat, yang terikat perjanjian leluhurnya Abraham dengan Allah. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini menceritakan kehidupan Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang sangat disayang oleh orang tuanya, oleh ayahnya Yakub, yang dibawa ke Mesir oleh orang-orang Ismail setelah mereka membelinya dari saudaranya Yusuf seharga 20 sikal perak. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Kejadian pasal 37 ayat 28. Dibeli oleh orang Ismail. Awalnya ini semuanya berawal dari kecemburuan dan yang diiri hati daripada saudara-saudara Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini sangat disayang oleh orang tuanya Yakub.
Karena Yakub mendapatkan anak ini pada masa tuanya, dan dia dapatkan dari istri tercintanya Rahel. Jadi dia sayang sekali sama anaknya Yusuf. Saudaranya cemburu, iri. Makanya biasanya kalau sudah cemburu, kalau sudah iri, ingin menyingkirkan. Dia nggak mau tahu itu saudaranya, adiknya atau apa, disingkirkan. Pesannya disingkirkan. Disingkirkan. Awalnya mau dibunuh, makanya pernah dibuang ke dalam sumur yang kering. Pernah dibuang di situ, lalu karena orang Ismail lewat, dijual dari situ. Orang Ismail bawa anak ini ke Mesir, masih umur 17 tahun. Dibawa ke Mesir, lalu dijual lagi kepada Potifar. Siapa Potifar ini? Dia pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tadi kita baca di ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tinggal dan menjadi budak di rumah Potifar kurang lebih 10 tahun. Nah, disinilah terjadi perubahan status atas Yusuf. Dari anak yang disayang-sayang, yang dipakai jubah indah, berubah jadi budak dan mengenakan baju budak. Saya pernah lihat beberapa teman-teman saya di kantor yang dulu zaman gubernur sebelumnya, yang tadinya dia seorang pejabat di Solo, tapi setelah dia di-downgrade atau setelah dia di demosi, ngedumel. Padahal dia belum dipecat, hanya diturunkan dari jabatan menjadi staf. Ngedumel, marah-marah, bersuruh-suruh, nyalahin pimpinan, nyalahin ini, nyalahin itu. Nggak mau terima. Kenapa dia di-downgrade? Kenapa dia di demosi? Nggak mau terima. Dan itulah manusia kita. Tapi Yusuf, dia tidak ngedumel, dia tidak marah. Walaupun dia dijual jadi budak, dia tidak marah. Dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seharusnya sebagai seorang budak, hidupnya itu harusnya diatur oleh tuannya atau majikan Potifar atau mungkin istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak. Hidup Yusuf diatur oleh Tuhan. Nah, tadi pada ayat 2 dikatakan, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga semua yang dikerjakannya berhasil. Artinya apa? Kalau kita bersyukur terhadap segala sesuatu, kita tidak ngedumel, kita akan diberkati. Kalau kita menerima apa yang Tuhan berikan, besar atau kecil, kita akan diberkati. Tapi yang Tuhan tidak suka, ketika kita selalu protes. Mari kita belajar dengan Yusuf. Karena keberhasilan Yusuf, hal ini dilihat oleh Potifar. Ini dilihat dan diimani bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil semua yang dikerjakan. Dan kita baca di ayat 3. Jadi karena cara hidup, cara kerja, hasil kerja daripada Yusuf luar biasa, begitu the best, maka membuat Potifar yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan akhirnya mengakui bahwa semua keberhasilan Yusuf adalah karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ini tidak perlu banyak ngomong untuk bersaksi kepada orang-orang di luar sana. Tuhanku baik, Tuhanku luar biasa, Tuhanku paling benar. Enggak perlu. Cukup dengan tindakan. Cukup dengan perbuatan kita. Banyak orang-orang Kristen sekarang yang di luar sana begitu gencarnya mempromosikan Tuhan Yesus, tapi kehidupannya gimana? Cerai sama istrinya, tukang korupsi, nggak bisa dilihat, milik orang dicolong, tukang nipu, tukang bohong, apalagi keras kepala, wah semuanya. Kata orang-orang, bagaimana saya percaya sama Tuhanmu, kelakuanmu aja seperti itu. Jadi sekarang tidak perlu banyak ngomong, cukup dengan tindakan. Tadi saya bicara dengan Pak Majelis di sini, luar biasa BKP Depok ini.
Luar biasa pertemuannya, baru 17 tahun. Tapi begitu luar biasa pertemuannya. Kenapa? So bahasa dulu. Hero falala wami proberapa dan lagi fasara dulu bubar. Tapi kesatuan hati itulah unity. Itulah yang Tuhan lihat dan itulah yang bisa mempersatukan. Sehingga Potifar percaya bahwa semua keberhasilan Yusuf itu adalah karena Tuhan. Sehingga akhirnya Yusuf mendapat kasih dari Potifar. Nah, kasih itu kalau bahasa Ibraninya ya namanya ayin. Dengan ayinnya itu disayangi, dipandang baik, menyenangkan hati. Nah, ini didapatkan Yusuf dari Potifar. Sebagai seorang budak, sangat sulit mendapatkan kesempatan atau kedudukan dalam kerajaan, apalagi di kerajaan Mesir. Sangat sulit. Jadi suatu hal yang mustahil. Nggak akan mungkin lah budak itu punya kedudukan atau dapat kesempatan untuk duduk baik di bidang ekonomi, politik, atau bidang-bidang bergengsi lainnya. Sangat sulit dan itu suatu hal yang mustahil. Tetapi bagi Yusuf tidak. Yusuf sebagai seorang budak diberi kepercayaan dan kuasa oleh Potifar. Segala milik Potifar diserahkan dalam kekuasaan Yusuf. Tadi ada di ayat 4. Mengapa sebenarnya Potifar mempercayakan semua hak miliknya, hartanya kepada Yusuf? Kecuali satu yang tidak dipercayakan, apa? Istrinya. Kalau dia yang percayakan istrinya bahaya. Istrinya itu harta yang sangat berharga. Makanya bapak-bapak kalau punya istri disayangi, dilindungi. Jangan diajak main tinju, jangan diajak main bola. Istri itu disayang, dilindungi. Potifar aja dia tidak menyerahkan istrinya, segala sesuatunya silakan di bawah kekuasaan, kecuali istri itu. Kenapa diserahkan kepada Yusuf? Pertama, pastikanlah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Yang kedua, karena Potifar percaya kepada Yusuf. Kenapa dia percaya kepada Yusuf? Ya, pastilah Yusuf memiliki etos kerja yang baik, berintegritas, dia bekerja keras, dia bijak, dia ulet. Dari mana kita lihat? Semua milik Potifar diberkati, kata Yusuf. Kalau Yusuf tidak berintegritas, nggak mungkin semua milik Potifar itu diberkati. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita dipercayakan sesuatu, jaga kepercayaan. Ini nih, Yusuf sudah memberikan teladan bagi kita. Dipercayakan sesuatu, jaga kepercayaan. Banyak saya dengar di sini tidak ada. Banyak saya dengar di luar sana, bahkan di luar daerah sana. Banyak perusahaan yang bikin tulisan begini: menerima karyawan kecuali orang nias. Ngeri benar. Ada apa dengan orang nias? Ya, saya nggak tahu masalahnya apa. Tapi mungkin saudara-saudara kita orang nias tidak bisa menjaga kepercayaan, sehingga pemilik perusahaan atau mungkin orang-orang di sana itu tidak percaya. Yusuf menjaga kepercayaan, sehingga semua yang dimiliki oleh Potifar diberkati. Nanti kita baca pada ayat kelima. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kunci berhasil dan diberkati dalam segala pekerjaan adalah disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, harus disertai oleh Tuhan. Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Pertama, karena Yusuf itu setia. Dari mana kita lihat kesetiaannya? Bahwa ketika dia ajar dari anak yang disayang-sayang menjadi budak, dia tetap setia. Dan dia tetap berjalan dalam jalur yang benar. Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dia tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Dia tetap tabah, sabar, dan tidak pernah mengeluh. Kemudian Yusuf itu takut akan Tuhan. Yusuf takut akan Tuhan karena dia memiliki konsep yang tepat terhadap kekudusan hidup, bersifat
Teosentris. Teosentris itu adalah berpusat pada Allah. Jadi kekudusan hidupnya itu berpusat kepada Allah. Di luar daripada Allah tidak. Kita bisa buktikan. Yusuf takut kepada Tuhan ketika dia digoda oleh istri Potifar. Istri Potifar ini kepala pengawal raja. Itu pasti orang kaya. Itu pasti juga istrinya cantik. Nggak mungkin istrinya jelek. Istrinya cantik. Istri cantik ini menggoda Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf juga parasnya elok dan sifatnya manis. Ganteng juga, baru 17 tahun. Tergodalah tante ini, istri Potifar, digoda berkali-kali. Pertanyaan saya, Yusuf tergoda nggak? Tidak. Ya sama dengan jemaah-jemaah depo di sini lah, walaupun digoda pasti nggak tergoda. Amin. Saya yakinlah melihat wajah-wajah semua wajah-wajah malaikat. Amin. Yusuf itu tidak tergoda. Walaupun dia digoda oleh istri Potifar berkali-kali, dia menolak. Dan dia mengatakan apa? Segala sesuatu di rumah ini sudah diserahkan di bawah kuasaanku, kecuali istri tuanku. Ya. Tidak punya wewenang atas istri tuanku. Dulu aku itu di rumah Potifar yang ada cowok ini. Tadi usia suki belum masih. Tadi ulah-ulah belum masih. Akhirnya difitnah, ditarik bajunya Yusuf, tertinggal di tangannya. Akhirnya dibilang bahwa Yusuf memperkosanya. Difitnah lagi. Sudah dari muda difitnah lagi. Tapi Yusuf tidak kapok. Dia tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah menunjukkan sikap yang setia, sikap yang takut akan Tuhan seperti Yusuf? Apakah kita sudah bisa menguasai hawa nafsu kita? Sekarang ini zamannya perempuan itu zaman pelakor. Apa itu pelakor? Katanya sih perempuan laki orang. Tapi kalau di sini bukan perempuan laki orang, jadi pelatih kor di sini. Pelakor. Sekarang pernah ketemu beberapa orang ya di tempat kerja. Saya bilang, kenapa kamu jadi pelakor? Iya Pak, kalau nikah sama yang masih berondong, yang masih muda, masih banyak cicilannya. Cicil motor, cicil rumah, belum tentu juga ada rumah. Sepatu dicicil, semua dicicil. Capek Pak. Terus kenapa mau sama yang ngomong? Ya kalau ngomong itu dia punya hati. Apa itu? Dia punya harta dan properti. Mata duitan juga kamu saja. Jadi banyak wanita sekarang pengen instan, pengen senang, ya, pengen mendapatkan yang enak, akhirnya mau sama om-om. Padahal om-om itu punya istri, tetap aja dia rebut. Apakah sudah bisa menguasai hawa nafsu kita? Harusnya kalau kita sadar kita orang benar, jangan merusak rumah tangga orang. Kemudian bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur? Jadi orang yang bersyukur. Saya mau tanya, siapa tadi yang kesini bawa kendaraan, angkat tangan? Bawa kendaraan, mobil atau motor, siapa? Angkat tangan. Semua, berarti orang yang semua. Berarti tahu namanya ban ya, ban kendaraan ya. Ban kendaraan itu ban mobil atau ban motor. Itu kalau gundul atau kalau botak diapain? Diganti. Itu kalau ban apa itu? Tapi ibu-ibu awas, jangan samakan ban dengan suami. Ya. Kalau suami botak jangan diganti. Ya itu sudah takdirmu. Walaupun kepalanya nggak ada rambutnya, udah itu udah pasanganmu. Jangan berpikiran diganti. Nanti lihat, aduh suamiku ini waktu nikah ganteng banget. Sekarang kenapa papi kepala nggak ada rambutnya? Apa yang gua ganti aja lah. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Amin. Bersyukur.
Ibu ini kan baik Allah. Ada pernah ketemu saya begini, Pak, di kantor nih, ada beberapa anak Tuhan di kantor, staf saya, tanya begini, Pak, Bapak kan pendeta, betul. Emangnya merokok itu tidak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa? Yang merusak baik Allah, mana ayamnya katanya? Oh, nanya ayamnya, ada? Di mana? Ada di pom bensin. Lo kan di pom bensin? Ya iyalah. Emangnya kalau ke pom bensin bisa ngerokok nggak? Nggak bisa. Ya iya, kalau di pom bensin aja kamu ditolak, apalagi di surga. Oh iya ya. Datang lagi yang satu. Pak, emangnya nggak boleh narkoba ya? Nggak boleh. Kenapa? Dilarang oleh firman Tuhan. Mana ayamnya? Ada. Mana? Di persyaratan melamar kerja. Semua kerja persyaratan melamar kerja ada tulisannya bahwa surat keterangan tidak narkoba. Oh ya? Iyalah. Kalau di perusahaan aja kamu tidak diterima, bagaimana kamu diterima di surga? Oh iya, ya puji Tuhan. Anak-anak buah saya itu sekarang mereka bertobat, tidak merokok, dan apalagi narkoba. Sama dengan jemaat di sini. Amin. Kemudian jaga perkataan. Jaga perkataan. Dari perkataan ini orang bisa tersandung. Karena perkataan ini bisa membakar satu hutan, bisa memuncahkan satu organisasi. Ada 3 jenis perkataan Bapak Ibu. Di khotbah Kota, perkataan yang pertama itu adalah huo. Bukan, pertama itu huo. Huo itu apa ya? Omongan yang berisi, membicarakan pelayanan, membicarakan tentang masa depan keluarga atau masa depan anak-anak kita, itu huo. Artinya omongan yang berkualitas. Tapi yang kedua apa? Huo. Bro, mau kemana bro? Mau ke Amerika, ngapain? Mau sarapan. Sarapan di Amerika. Itu huo sebenarnya tidak ada isinya. Bro, kemarin kemana? Itu kemarin saya di surga, kamu di neraka ya? Saudara sekalian, dan ini sangat-sangat banyak kasus yang seperti ini di tengah-tengah anak Tuhan. Huo. Dan ketiga adalah huo. Huo itu apa? Nofahimanu. Biasanya ibu-ibu itu di pos ronda. Awalnya ngomongin keluarga, ngomongin suami, ngomongin dapur, lama-lama macam-macam. Gimana suamimu? Suamiku begini. Kalau suami saya nggak begitu. Tapi suami saya itu jahat sekali loh. Masa uang jajan dikasih 10.000 sehari? Kemana sih semua gajinya? Awas dulu. Suami itu jangan-jangan macam-macam. Akhirnya timbul kecurigaan. Bikin masalah dalam keluarga. Kenapa? Karena fahim dari pagi sampai sore. Omongannya tidak ada isinya. Saudaraku, bertobat dari hal seperti ini. Apakah kita sudah bisa bertobat? Sudah bisa menguasai diri kita dari hal seperti ini? Saya tidak tahu. Hanya Bapak dan Ibu yang tahu. Sejak Yusuf ada dalam kehidupan Potifar, kehidupan Potifar semakin diberkati. Tadi kita baca di ayat 5, Alkitab mencatat, ketika Yusuf menerima kepercayaan yang sangat besar itu, hasilnya bukan hanya sekedar harta Potifar melimpah atau Potifar tambah makmur, tetapi berkat Tuhan turun ke rumah orang Mesir itu. Kuncinya adalah Yusuf. Di dalam Yusuf Allah bertindak. Kenapa? Karena dia setia, karena dia takut Tuhan, dan dia hidup dalam kekudusan. Semakin Potifar memberi kuasa dan meninggikan Yusuf, maka berkat Allah semakin mengalir kepada Potifar. Semakin dia tinggikan Yusuf, semakin dia memberikan semua harta miliknya, maka Yusuf semakin berkat. Begitu luar biasa dampaknya anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam takut akan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Belajar dari Yusuf. Dia boleh menjadi berkat karena dia setia kepada Allah. Dia takut Tuhan. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia memiliki etos kerja yang baik.
integritas sehingga dia disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya memberikan dampak yang baik kepada Yusuf, tapi juga memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar Yusuf, seperti halnya keluarga Potifar yang diberkati karena Yusuf. Melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi orang yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain di dalam Kristus Yesus. Ada seorang penginjil dari Inggris pada abad 19, namanya Charles Spurgeon. Dia mengatakan begini, "The nearer a man lives to God, the more intensely has to more of his own evil heart." Artinya apa? Semakin kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka seharusnya semakin intens atau semakin sering kita berduka, menyesali dosa-dosa karena kejahatan hati kita. Inilah yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya. Sama seperti Yusuf, dia selalu menjaga kekudusan hidupnya, setia dan takut akan Tuhan. Dia menjaga kekudusannya, memiliki etos kerja yang baik, integritas, agar saudara dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sebagai ayat hafalan, kita ambil dari Yesaya pasal 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat." Mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Setelah kami dilawat oleh firman-Mu, kiranya ini boleh mengubahkan kami. Kiranya ini membawa kami semakin menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Kami boleh belajar dari Yusuf, supaya kami belajar hidup setia, takut akan Tuhan, dan menjaga kekudusan hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.